Wudong Qiankun atau Martial Universe season ketiga akhirnya telah resmi dirilis. Mungkin sebagian dari kalian sudah lupa ya bagaimana plot cerita dari Donghua yang satu ini. Maka dari itu agar kalian tidak kebingungan ketika menyaksikan pembahasannya kali ini, alangkah lebih baik kalau kalian maraton terlebih dahulu season 1 dan season keduanya yang sudah pernah diupload di channel ini. Secara garis besar, Donghua ini mengisahkan tentang seorang anak dari klan Lin yang bernama Lindong. Klan Lin dibagi menjadi dua, yaitu klan utama dan klan cabang. Keluarga Lindong berasal dari klan cabang dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahwa klan cabang selalu dipandang rendah oleh klan utama. Dalam sebuah ajang kompetisi pertarungan klan Lin, ayah Lindong pernah dikalahkan dan dilucuti kekuatannya oleh orang dari klan utama yang bernama Lin Langtian. Lindong yang kala itu masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyimpan rasa bencinya, berharap suatu saat bisa membalas dendam. Namun beranjak dewasa, sayangnya Lindong bukanlah orang yang berbakat. Ia sangat payah dalam bertarung yang membuat Lindong serta keluarganya semakin dihina dan diremehkan. Sampai suatu hari secara tidak sengaja, Lindong menemukan sebuah batu jimat misterius yang dihuni oleh makhluk iblis celestial berwujud musang yang kemudian membimbing Lindong menjadi seorang petarung yang terhebat. Setelah beberapa tahun berlatih dan berkultivasi, Lindong akhirnya telah menjadi petarung yang jauh lebih kuat melebihi ekspektasi ayahnya. Saat sedang menjalankan sebuah misi, ia juga mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan Lin Langtian. Namun alih-alih bisa membalaskan dendam ayahnya, Lindong justru dipermalukan karena kekuatan dari Lin Langtian yang ternyata masih berada jauh di atasnya. Maka dari itu, Lindong memutuskan untuk terus melatih dirinya lebih keras agar bisa melampaui Lin Langtian. Beruntung di sebuah perlombaan menaiki menara, Lindong tiba di puncak dan berhasil memasuki dimensi rahasia. Di sana ia mendapatkan informasi mengenai keberadaan ke-8 simbol spiritual leluhur yang dikatakan bisa membantunya untuk mencapai kekuatan tertinggi. Dan dari sinilah Lindong memulai petualangan barunya untuk mencari simbol-simbol leluhur ditemani Xiaode dan Xiaoyan. Nah, akankah Lindong bisa menemukan ke-8 simbol spiritual leluhur dan berhasil menuntaskan misi balas dendamnya kepada Lin Langtian? Semua akan kita bahas pada season ketiganya ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan kasih peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghua secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Semenjak kekalahannya melawan Lin Langtian, Lindong, Xiaode, dan Xiaoyan pergi berkelana untuk mencari segel spiritual leluhur. Scene dibuka dengan latihan Lindong di alam liar bertarung melawan sekelompok binatang iblis yang disebut leopard buaya. Di sini kita diperlihatkan Lindong dengan kemampuan barunya, yaitu perisai tubuh halilintar yang sanggup menahan gigitan dari binatang buas tersebut sekaligus berguna untuk melancarkan serangan pukulan guntur. Binatang iblis terakhir yang telah menyaksikan betapa kuatnya Lindong mencoba kabur tetapi berhasil dihentikan oleh Xiaoyan. Binatang peliharaan Lindong jenis harimau ekor api yang didapatkan di season 1 kemarin ya. Meskipun kemampuan perisai tubuh halilintar sangatlah kuat, Xiaode mengatakan kalau kemampuan itu hanyalah kekuatan tingkat rendah yang tidak lebih dari percikan halilintar kecil. Karena di atasnya masih ada kemampuan perisai tubuh perunggu yang sanggup membuat tubuh nyaris tidak bisa dilukai. Setelah mendengar hal tersebut, Lindong segera pergi ke puncak tebing untuk menyerap kilatan petir secara langsung agar ia bisa menembus batas dari kemampuan tubuh perisai halilintar menjadi perisai perunggu. Xiaoyan yang awalnya mengikuti Lindong tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sekelompok binatang iblis yang masuk ke dalam hutan. Lindong telah sampai di puncak tebing tertinggi dan sudah siap menerima kilatan petir dari langit. Sebelum itu, Xiaode mencoba memperingatkan Lindong kalau menahan petir dengan tubuh secara langsung sangatlah berbahaya dan memiliki resiko tinggi. Namun Lindong tidak menghiraukan peringatan tersebut dan mengatakan jika ingin melampaui batas, maka tidak perlu takut akan bahaya. Diperlihatkan kalau proses penyerapan kekuatan petir alam sangatlah membebani tubuh Lindong. Saat sudah kewalahan, dengan cerdik ia menggunakan jimat roh yang dulu ia dapat dari puncak menara Run untuk menyerap kekuatan petir sampai akhirnya proses tersebut telah berhasil ia selesaikan. Lindong pun sempat pingsan sesaat karena kelelahan. Namun sayangnya bahkan setelah menyerap kekuatan guntur, Lindong masih belum sanggup mencapai tubuh halilintar perunggu.
Xiaodai menjelaskan kalau memang sudah sewajarnya kemampuan ini tidak bisa dikuasai hanya dalam waktu 1 malam. Lindong kemudian mengatakan tujuan selanjutnya adalah kota Daohang, dan sebelum tiba di sana ia harus bisa menguasai kemampuan tersebut, karena hanya dengan memiliki tubuh yang sangat kuat, maka ia bisa menerima kekuatan dari simbol spiritual leluhur dan maju ke tahap berikutnya, yaitu ranah penciptaan bentuk. Baiklah, sebelum kita melanjutkan plot ceritanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem ranking kekuatan di Donghua Wudong Qiankun agar kalian bisa lebih memahami ceritanya. Metode latihan disebut dengan kultivasi, dan praktisi kultivasi seperti Lindong, Ling Langtian, serta karakter-karakter lain disebut sebagai kultivator. Berikut saya jelaskan tahap-tahap kultivasi dari yang terlemah hingga yang terkuat. Tahap pertama adalah Temper Body, terdiri dari 1-9 level yang dapat dicapai melalui latihan fisik untuk memperkuat tubuh dan tulang agar bisa maju ke tahap berikutnya. Tahap kedua disebut dengan tahap Yuan Duniawi. Di tahap ini seorang kultivator harus menyerap energi spiritual yang disebut dengan energi Yin. Di tahap ketiga disebut Yuan Surgawi, di tahap ini praktisi harus menyerap energi Yang. Barulah setelah energi Yin dan Yang bersatu di dalam tubuh, maka akan tercipta energi Yuan yang berguna untuk bisa lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap Yuan Dan. Sebagai catatan, sekarang Lindong telah mencapai tahap Yuan Dan akhir, sehingga sedikit lagi akan bisa mencapai kultivasi tahap kelima. Tahap kelima adalah tahap penciptaan bentuk. Pada tahap ini, praktisinya memiliki kemampuan untuk menciptakan transformasi atau perubahan bentuk yang bisa mendukung dalam pertarungan. Tahap keenam adalah tahap penciptaan Qi, tahap ketujuh adalah tahap manifestasi, tahap kedelapan adalah tahap nirwana, tahap ke-9 tahap kehidupan, tahap ke-10 tahap kematian, tahap ke-11 samsara, tahap ke-12 reinkarnasi, dan tahap ke-13 adalah tahap leluhur master dimensi. Mungkin peringkat kekuatan di Donghua ini memang sulit dipahami ya, tapi kalian tidak perlu pusing karena saya pasti akan menjelaskan sedetail mungkin dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Baiklah, lanjut ke plot cerita. Xiaoyan yang tadi memisahkan diri dari Lindong kini diincar oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh pemuda bernama Diyun yang berasal dari keluarga Di. Diyun sangat tertarik untuk menjadikan Xiaoyan menjadi hewan peliharaannya mengingat jenis binatang harimau ekor api sangatlah langka. Dikarenakan jumlah musuh yang sangat banyak, perlawanan Xiaoyan pun menjadi sia-sia sehingga nyaris berhasil ditangkap. Beruntung Lindong datang tepat waktu dan berhasil memutus tali-tali yang digunakan untuk menjerat Xiaoyan. Lindong mengatakan kalau binatang ini adalah rekannya. Dengan nada menghina, Diyun berniat untuk membeli Xiaoyan dari Lindong agar Lindong setidaknya punya uang untuk membeli pakaian yang bagus. Namun Lindong tidak ingin menanggapi sindirannya dan langsung mengajak Xiaoyan untuk segera pergi. Seketika Paman Diyun pun mengubah nada bicaranya menjadi lebih sopan agar Lindong bersedia menjual binatang tersebut kepada keluarga Di sekalipun Lindong meminta harga yang sangat mahal. Tetapi Lindong tetap menolak yang membuat Diyun menjadi sangat emosi karena merasa sudah diremehkan. Ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang Lindong dan merebut binatang itu secara paksa. Sayangnya mereka benar-benar kalah telak dari Lindong. Diyun dapat dikalahkan hanya dalam sekali serang. Lindong lalu mengambil tombak milik Diyun sebagai kompensasi permintaan maaf karena mereka sudah berani menyerangnya. Sebelum Lindong pergi, seseorang tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya. Ia merupakan ayah dari Diyun yang sekaligus pemimpin dari keluarga Di yang bernama Di Teng. Diyun terus mencoba memprovokasi ayahnya agar menghajar Lindong karena sudah berani meremehkan dan merendahkan martabat dari keluarganya. Namun Di Teng yang dapat merasakan kekuatan Lindong ini cukup tangguh, memilih untuk menghindari pertarungan dengan meminta baik-baik agar tombak milik putranya tersebut dikembalikan. Ia bahkan menuruti permintaan Lindong yang ingin menukarnya dengan 20.000 pil yuan murni. Diyun yang masih tidak terima kemudian dijelaskan bahwa Lindong bukanlah petarung kaleng-kaleng sehingga akan memakan waktu lama untuk mengalahkannya. Akan lebih baik jika melanjutkan misi yang jauh lebih penting, yaitu berburu sumber halilintar dari seekor monster kristal naga yang tinggal di hutan ini. Setelah berhasil mendapatkan sumber halilintar yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tahap ketujuh, yaitu tahap manifestasi, barulah menghajar Lindong bukan lagi jadi persoalan. Dari balik pohon, secara diam-diam Lindong ternyata menguping pembicaraan mereka. Xiaodai menjelaskan mengenai sumber halilintar dari binatang ini yang bisa Lindong gunakan untuk melatih kemampuan tubuh halilintar perunggu. Namun masalahnya binatang ini tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Untuk itu Lindong berencana untuk memanfaatkan orang-orang tadi dan mengambil kesempatan yang bagus untuk mengambil sumber halilintarnya dengan aman. Pada malam harinya, Di Teng menjelaskan kalau tepat malam ini binatang naga kristal halilintar akan melakukan evolusi. Sesaat setelah evolusinya selesai, binatang itu akan mengeluarkan sumber halilintarnya yang membuat kekuatan dan pertahanannya akan menjadi sangat lemah untuk sementara waktu. Sehingga momen ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk mencurinya. Namun tanpa disadari, pihak Lindong menguping rencana tersebut dan terus mengawasi gerak-gerik mereka, yang mana ketika mereka lengah dan kelelahan, maka saat itulah ia akan mulai beraksi.
Diperlihatkan binatang kristal halilintar yang sedang berkultivasi dengan menyerap kekuatan petir dari langit. Sementara Diteng bersama putranya tengah bersembunyi di tempat yang aman menunggu waktu yang tepat sampai binatang itu selesai berkultivasi dan mengeluarkan sumber halilintarnya. Ketika sumber halilintar akhirnya dikeluarkan, mereka pun bergegas untuk mulai menyerang binatang tersebut. Namun meski sedang melemah, Diteng masih saja begitu kesulitan untuk mengalahkannya. Ia hanya sanggup menyibukkan binatang kristal halilintar sebentar saja dan memerintahkan Diyun untuk segera mengambil sumber halilintarnya. Tetapi sayangnya Lindong tiba-tiba datang dan mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian segera berlari pergi meninggalkan mereka. Mengetahui itu, Diteng segera mengajak putranya untuk mengejar Lindong demi merebut sumber halilintar yang sudah lama menjadi incaran mereka. Pengejaran tersebut juga dimeriahkan oleh sang monster halilintar yang ingin mengambil kembali inti kekuatannya. Akibatnya Lindong pun terkepung dari sisi depan maupun belakang. Ia sekuat tenaga menahan serangan dari Diteng yang mana kekuatan dari Diteng memang masih sedikit berada di atasnya. Di waktu yang bersamaan, monster naga halilintar juga mencoba menyerangnya, namun beruntung serangan itu berhasil digagalkan oleh Si Oyen. Setelah beradu kekuatan dan menciptakan sebuah ledakan, Lindong akhirnya kembali berhasil melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Aksi kejar-kejaran mereka berlangsung hingga pagi hari. Lindong bersembunyi di tempat yang aman, sedangkan Diteng yang merasa sangat marah segera memerintahkan bawahannya untuk lebih banyak mengumpulkan orang guna mengepung seluruh wilayah hutan. Xiaodai kembali muncul untuk mengucapkan selamat kepada Lindong karena sudah mendapatkan sumber halilintar yang bisa berguna untuk menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu. Sehingga setelah itu pasti Diteng pun bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi sebelum itu Lindong mengkhawatirkan nasib Si Oyen yang tadi sempat baku hantam dengan si monster naga halilintar. Mereka lalu bergegas untuk mengikuti bau terbakar yang mungkin berasal dari tempat pertarungan Si Oyen. Aroma itu membawa mereka sampai ke sebuah air terjun dan disitulah Lindong menemukan Si Oyen dengan luka bakar dan sengatan listrik di sekujur tubuhnya. Sedangkan naga halilintar yang menjadi lawannya telah berhasil Si Oyen kalahkan. Tak lama setelah itu Xiaodai dapat merasakan kalau rombongan Diteng yang mengejar mereka sudah semakin dekat. Namun karena kondisi Si Oyen masih terluka sehingga tidak bisa berlari jauh, Lindong pun menggunakan kemampuan mentalnya untuk mencari tempat persembunyian terlebih dahulu di balik air terjun. Diperlihatkan Diyun bersama bawahannya telah tiba di air terjun. Mereka menemukan monster naga halilintar yang telah mati serta bekas pertarungan di wilayah ini dan menyimpulkan kalau Lindong pasti sedang tidak jauh dari sini. Merasa bangga telah berhasil menemukan jejak Lindong, Diyun pun segera memerintahkan bawahannya untuk mengabarkan hal ini kepada ayahnya. Di tempat persembunyiannya, Lindong semakin cemas karena cepat atau lambat Diteng pasti akan segera menemukannya. Di tengah kekhawatirannya tiba-tiba muncul aura kebiruan dari tubuh Si Oyen yang mengangkat tubuhnya ke udara. Xiaodai menjelaskan kalau ini adalah proses evolusi yang akan meningkatkan kekuatan dari Si Oyen secara signifikan hingga setidaknya mencapai kultivasi ranah penciptaan bentuk. Hal ini merupakan efek dari binatang kristal naga halilintar yang telah Si Oyen kalahkan dan secara tidak sengaja kekuatannya juga telah berhasil Si Oyen serap. Xiaodai pun juga mengingatkan Lindong kalau ini adalah waktu yang tepat untuk menyerap kekuatan dari sumber halilintar agar teknik tubuh halilintar perunggunya bisa mencapai kesempurnaan. Dan jika proses ini berjalan lancar, kemungkinan besar Lindong bisa dengan mudah membalikan keadaan. Sementara Lindong berusaha keras dalam proses penyerapan sumber halilintar, Diteng dibuat sangat kesal karena mereka belum juga dapat menemukan tempat persembunyian Lindong. Di tengah keributan itu, tiba-tiba datang seorang pria kenalan Diteng yang diketahui bernama Liu Laogui. Dari percakapan mereka dapat disimpulkan kalau hubungan keduanya tidak terlalu baik. Di sini Liu Laogui mengetahui kalau sumber halilintar yang menjadi incaran Diteng sedang dicuri oleh orang lain sehingga ia mencoba untuk menawarkan bantuan. Namun dengan tegas Diteng menolaknya karena ia tahu di balik tawaran baik dari Liu Laogui pasti ada maksud tersendiri. Tidak lama setelah waktu berlalu, sebuah ledakan muncul dari balik air terjun. Dan ternyata itu adalah Lindong yang telah berhasil menyerap sepenuhnya sumber halilintar dan menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu, serta kini telah mencapai kultivasi tahap kelima yaitu ranah penciptaan bentuk. Diteng pun bersiap menyerang Lindong dan mengatakan kalau ia akan mengambil kembali sumber halilintar dari jasad Lindong. Namun di luar dugaan meski berada di tahap kultivasi yang sama, Diteng sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Liu Laogui kembali menawarkan bantuan untuk mengalahkan Lindong. Dengan syarat jika mereka berhasil, Diteng harus bersedia membagi separuh dari sumber halilintar tersebut. Merasa sudah tidak punya pilihan lain, Diteng pun terpaksa sepakat untuk bekerja sama karena ia pikir sekuat apapun Lindong di ranah penciptaan bentuk, mustahil bisa mengalahkan dua lawan sekaligus di level yang sama.
Pertarungan pun kembali berlangsung, namun siapa sangka meski sudah digempur dengan duel 2 lawan 1, Lindong masih terlihat santai dan begitu percaya diri. Ini memanglah keistimewaan dari Lindong. Ia dapat bertarung secara seimbang melawan mereka yang memiliki rank lebih tinggi dan sanggup mengalahkan mereka yang memiliki rank sama atau lebih rendah. Masih saja belum menyerah, Diteng bersama Liu Laogui kembali mempersiapkan masing-masing serangan terkuatnya dari teknik ranah penciptaan bentuknya yang kemudian mereka kombinasikan menjadi serangan tunggal. Di titik inilah Lindong tak lagi bisa bersantai. Ia terlihat mulai serius dengan mengeluarkan tombak andalannya serta merilis teknik tombak selin surgawi perwujudan serangan naga. Ledakan dari benturan dua serangan tersebut sangatlah dahsyat yang membuat Diteng berpikir kalau ia telah berhasil mengalahkan Lindong. Namun sayangnya dugaannya lagi-lagi salah karena terlihat Lindong kembali muncul dari balik sisa ledakan tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Lindong pun semakin berada di atas angin dengan posisinya yang sangat mendominasi pertarungan hingga kedua musuhnya tersebut tak sanggup lagi untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi dengan datangnya Xi Oyan yang telah berevolusi setelah menyerap kekuatan dari monster naga kristal halilintar membuat Diteng akhirnya terpaksa mengaku kalah dan meminta pengampunan kepada Lindong. Bahkan ia dan rekannya juga bersedia memberi kompensasi berupa 100.000 pil yuan murni agar Lindong mau melepaskan mereka. Dan setelah masalah dianggap telah selesai, Lindong pun segera pergi meninggalkan mereka dengan menunggangi Xi Oyan yang kini memiliki sayap dalam wujud evolusinya. Di Yuni masih sangat kesal kemudian dijelaskan kalau pertarungan tetap dilanjutkan maka mereka bisa dibabat habis oleh Lindong. Bahkan menurut Diteng tidak mustahil bagi Lindong untuk bisa mengalahkan kultivator ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut sekalipun. Jadi itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya.